Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya Tommy Adiatma dan saya Wo Bowo. Di episode kali ini kami akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita horor dan mengerikan. Tapi di sini nggak cuma kita berdua aja nih, karena kami ditemenin juga oleh Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam, Ki Atmo. Selamat malam MOP Lovers. Nah, MOP Lovers perlu diingat juga nih, kalau cerita yang akan kami bawakan sudah berdasarkan riset dan juga penglihatan Ki Atmo sebagai paranormal. Mau percaya atau tidak, tergantung kalian semua. Tapi sebelumnya aku mau ingetin nih buat MOP Lovers semua di rumah untuk membeli tiket kakak beradik podcast The Lost Sport. Kalau kalian penasaran, nih aku kasih cuplikannya sedikit. Tolongin, ini bunda masuk. Nah, MOP Lovers, menegangkan banget kan? Penasaran nggak sih kalian serunya gimana? Makanya jangan lupa untuk membeli tiket kakak beradik podcast The Lost Sport ya. Oke MOP Lovers, kali ini kita akan membahas tentang Mes Arseto Solo yang merupakan bekas rumah sakit Kadipolo yang saat ini terbengkalai. Rumah sakit Kadipolo sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Solo. Rumah sakit yang berada di Kecamatan Laweyan ini dikenal menyimpan banyak sekali misteri. Mulai dari peristiwa gantung diri, suara wanita nyinden, hingga makhluk wanita bertubuh besar. Pada tahun 1976, pasien di rumah sakit ini dipindahkan secara bertahap ke Rumah Sakit Mangkubumen dengan tujuan mendirikan sekolah pendidikan perawatan. Selain itu, rumah sakit tua ini juga sempat difungsikan sebagai mes tim sepak bola Arseto pada tahun 1980-an. Lantas, mengapa bangunan ini akhirnya terbengkalai? Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung kita bahas bareng Ki Atmo. Nah, Ki Atmo, kan terlihat nih bangunan ini sangat tua nih. Ki Atmo melihat sosok apa di sini? Banyak sekali ya kalau sosok di bangunan terbengkalai seperti ini. Iya. Mungkin Ki Tommy juga masa kecilnya sempat di sini ya dulu? Betul. Sebagai informasi aja, MOP Lovers semua, aku dari SD sampai dengan SMA tuh aku tinggal di mes ini. Karena dulunya ayah aku ini seorang pemain bola, pemain timnas, dan kebetulan bermain di klub Arseto Solo ini. Arseto Solo ini ya. Gimana? Ini makhluknya banyak sekali, pasti pernah kena gangguan ya? Sejujurnya banyak banget sih Ki Atmo. Salah satunya teman aku sendiri nih Ki Atmo. Pada saat waktu SMP sih kejadiannya, ini diganggu oleh sosok kuntilanak terbang. Sampai hari ini dia tuh masih linglung gitu. Oh, ini true story ya, MOP Lovers semua. Dan aku sendiri pertama kali dilihatin lah ya, melihat penampakan tuh ya di bangunan ini. Wajar saja kalau sampai sekarang masih banyak sekali gangguan, dan kemudian ini kira-kira kosongnya antara tidak ada yang mau menghuni, atau memang karena bangunan ini diisi makhluk-makhluk gaib yang tidak mau ditemani oleh manusia. Kira-kira ada sosok apa aja, Ki? Banyak sekali sosok-sosok yang ada di sini, seperti yang tadi diceritakan sama Ki Tommy juga. Ini di sini ini ada sosok kakek-kakek, kemudian sosok nenek-nenek ada juga yang berterbangan ya. Kalau orang umum menyebutnya kuntilanak ya. Sosok kakek-kakek ini apakah memakai sorban putih gitu Ki Atmo? Karena dulu aku pertama kali dilihatin tuh ya sosok kakek-kakek ini. Kisah nyata sebenarnya Kisah nyata gitu. ya. Dan sampai saat ini kakek-kakek itu masih ada Ki Atmo? Masih ada. Dia lebih mengambil posisi tubuhnya itu seperti kayak duduk agak tegap gitu. Tapi kepalanya ke bawah. Tapi sosok kakek-kakek ini apakah negatif atau enggak sih Ki sebenarnya? Sebetulnya kalau menurut saya sendiri, sosok kakek ini dia salah satu menetralisir makhluk-makhluk yang agak mengganggu, agak membuas ya ke masyarakat. Karena pada waktu aku ngelihat sosok tersebut, kakek-kakek tersebut, aku sih nggak diganggu apa-apa sih, Ki. Hanya lewat, kakek-kakek tersebut lagi sedang duduk. Nah, aku lewat misi, kayak, tapi diem aja gitu. Nggak lama aku lewat lagi udah nggak ada. Padahal tuh nggak ada waktu 1 menit. Hilang ya. Malam, siang, sore, atau? Jelang maghrib itulah. Itulah saat-saat surup.
Nah, Ki Atmo nih, sebelum pembangunan ini memang tempat ini kira-kira udah angker, Ki? Sebelum pembangunan tempat ini ya, sebelum pembangunan tempat ini, saya punya kepercayaan tempat ataupun suatu wilayah itu akan mempunyai memori dan mengulangi histori. Seperti contohnya tempat ini, mungkin pernah dihuni sama rumah sakit lah, sama mes lah, tapi akhirnya kosong kembali. Ada seperti wilayah-wilayah di Indonesia yang memang dibangun sesuatu dan kemudian terbengkalai lagi. Mungkin alam tidak mengizinkan. Tidak hanya makhluk-makhluk gaib ini, kita juga tahu vibrasi alam tempat ini ada sesuatunya. Tahun 2007, saya konfirmasi kejadian ini. Mungkin penonton yang MOP lovers yang ada di kota Solo boleh konfirmasi tahun 2007 itu anak-anak kecil main bola. Ada kesurupan massal. Tapi Ki Atmo, apakah hal-hal gaib atau hal-hal mistis tersebut ada korelasinya dengan pohon beringin yang ada di ujung bangunan tersebut? Jadi di samping lapangan tuh ada pohon beringin yang sangat besar, Ki Atmo. Tua sekali pohon Betul, beringin tua sekali. Itu ada Nah, korelasinya nggak sih? Nah, itu kalau nggak salah menurut penjaga bangunan ini ya sekarang namanya kalau nggak salah Mbok Yayu. Saya terakhir ke sana itu pohon mau ditebang. Ada ceritanya kemudian yang waktu penebangnya dia mau motong itu sekitar jam-jam 3 lah. Pakai alat gede, pakai chainsaw yang gede itu. Ada sosok kakek mengingatkan kepada dia dalam bahasa Jawa ya. Nak, kalau kamu mau motong, ini besok aja, jangan sekarang, jangan hari ini. Kemudian oke lah, karena hari sudah menjelang sore dan pohonnya besar, akhirnya besoknya kemudian dipotong sampai gergajinya menyala api. Akhirnya diingatkan lah, tahu-tahu ada suara ya. Ada suara, kalau mau motong, tolong izin. Kemudian begitu dia meminta izin, diizinkan, barulah pohon itu bisa terpotong. Nah, Ki Atmo, ada juga yang bilang katanya tempat tersebut pernah digunakan sebagai tempat gantung diri. Apakah korban-korban tersebut masih ada di lokasi tersebut? Oke, mungkin ini kejadian di rumah sakit, entah itu di mes. Tapi yang jelas pada era-era 80, 70, dan 90-an, media massa itu masih terbatas ya. Mungkin koran dan selebaran segala macam. Kita nggak bisa konfirmasi lah kira-kira ada kejadian itu apa tidak. Tapi yang namanya rumah sakit, banyak jiwa-jiwa yang pergi di situ, meninggalkan tubuhnya di situ. Pastinya serem banget. Terlihat sih ya dari bangunannya, saya udah serem sih, Ki. Serem banget ini. Bangunan yang di sini aja kalau MOP lovers di rumah yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu, ini banyak sekali yang standby. Sedikit tambahan lagi MOP lovers. Dulu pada saat aku masih tinggal di sana, memang bangunan ini tuh kosong, yang tinggi ini kosong dah. Yang sini baru ada penghuninya. Ada berupa kamar-kamar, Ki. Kamar lo di mana tuh? Ini kamar gue sini. Di belakang sini nih ya? Ini pas pintu ini. Dan sampai belakang sana tuh isinya kamar-kamar. Nah, bangunan yang depan ini udah kosong, nggak ada yang meninggalin gitu. Yang meninggalin yang sisi ini aja sih, Ki. Orang yang ngerti mungkin diarahkan yang ditinggali jangan yang bangunan ini, yang belakangnya saja. Lebih aman lah kira-kira. Dan hanya bangunan ini yang pintunya terkunci dan jendelanya tertutup rapat. Lainnya boleh dibuka. Disegel ya? Bener-bener nggak boleh dibuka aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih, ini memang benar-benar bukan hanya faktor dari seremnya rumah sakit, tapi memang faktor dari tanah ini sendiri mempunyai banyak sekali yang bau rekso istilahnya. Kira-kira bau rekso itu apa ya, Ki? Bau rekso itu istilah penunggu khusus atau dia yang menjaga wilayah. Tapi ini banyak sekali, memang bukan satu sosok, memang banyak sosok. Nah, Ki, menurut riset nih, katanya wanita Parubaya di sana pernah dijambak sama makhluk halus. Itu Mbok Yayu yang sekarang mendiami tempat ini. Cerita singkat aja ya, Mbok Yayu. Pas waktu dia lagi tidur di tempat ini, dia mau meninggali tempat ini kan. Malam hari dia dijambak. Menurut pengakuannya Mbok Yayu, yang jaga tempat ini, sosok-sosoknya suster seperti Belanda gitu, suster-suster Belanda dijambak, marah dia. Waktu pertama kali Mbok Yayu lari. Besoknya dia udah niat, saya pokoknya mati di sini nggak apa-apa, hidup di sini juga nggak apa-apa. Yang penting saya di sini. Tidak ditemui akhirnya dia, hanya sekali itu. Mungkin sosok suster tersebut terganggu ya dengan adanya Mbok Yayu ya. Mereka nggak suka ada manusia di sini. Nah, Ki, ada juga nih, Ki, yang suara wanita yang sedang nyinden di sana. Apakah itu sosok makhluk halus yang terkuat di sana kah? Sosok wanita yang nyinden. Sering terdengar ya suaranya orang-orang nyinden. Cuman kalau di Solo ya, Solo itu tempatnya penuh dengan kebudayaan Jawa. Mungkin uyon-uyon atau kemudian mocopat, tembang-tembang Jawa itu biasa dilantunkan, apalagi kalau malam kan sepi. Mungkin juga yang melantunkan makhluk gaib, mungkin juga orang yang sedang mudoroso istilahnya. Mudoroso itu menenangkan jiwa karena itu filosofi tembang-tembang Jawa itu luas sekali dan bagus sekali. Tapi memang betul sih, nggak cuma gangguan dari penampakan aja sih, banyak sekali gangguan suara-suara sih atau pada malam hari, terutama pada jam 2 dini hari. Jadi misalkan kalau aku pulang beraktivitas harus lewat jam 1, jam 2, mendingan sekalian nggak pulang sih biasanya. Karena menuju ke arah ini tuh, ke arah kamar ini tuh masih masuk gerbang dan agak jauh jaraknya. Gelap gak sih, Tom, di sana? Gelap banget. Gelap. Nggak ada penerangan. Jadi penerangannya cuma di area yang ada kamar-kamarnya aja.
Nah, aku penasaran banget nih Ki Atmo. Mungkin Ki Atmo bisa mencoba bermediasi ataupun menggambar salah satu sosok yang ada di area tersebut. Siapa tahu kan kakek-kakek yang waktu itu pernah saya lihat gitu Ki Atmo. Iya. Oke, saya akan coba gambarkan beberapa makhluk yang ada di daerah sini. Ya. Siap, Ki. Ayo. Nah, MOP Lovers, aku penasaran banget nih. Kira-kira sosok apa ya yang akan digambar oleh Ki Atmo Wijoyo? Silahkan Ki Atmo. Oke, siap. Saya mau mulai menggambar beberapa sosok ya, sosok dan kemudian ilustrasi tentang hal-hal yang ada di situ. Karena di sini banyak sekali sosok-sosoknya. Makanya Ki Atmo nggak satu doang ya, banyak ya. Enggak, karena ini mau kita bilang yang kuat yang mana, itu nggak ada yang istilahnya dominan menguasai semuanya. Semua ada jatahnya sendiri-sendiri. Mungkin hampir semua ya Ki. Ya, mungkin memang semuanya sosoknya bukan sosok sembarangan. Karena eksistensi mereka, yang saya yakini, mereka bisa mengusir keberadaan manusia. Tempat itu mau digimanain pun kosong. Oh, jangan-jangan sosok yang terkuat ini apakah kuntilanak yang waktu ganggu teman saya? Karena sampai saat ini Ki, dia masih sering linglung gitu Ki, karena setelah ngelihat penampakan tersebut. Terakhir dilihatin waktu tahun 2009. Mau udah diobatin secara medis maupun secara non medis, secara tradisional, secara gaib apapun sudah dilakukan. Akhirnya sampai saat ini masih linglung dan keluarganya pun sudah ikhlas gitu. Cuman itulah ya yang namanya surup ya. Namanya waktu-waktu surup. Waktu-waktu surup itu waktu di mana makhluk-makhluk gaib itu atau energi-energi gaib itu berinteraksi total dengan manusia. Jadi itu kalau kita bisa buktikan, istilahnya magnet bumi pada waktu jam-jam 6, jam 12, jam 6 malam maupun jam 6 pagi, jam 12 malam maupun jam 12 siang, itu magnet bumi yang berubah. Jadi frekuensinya makhluk gaib bertabrakan dengan dunia manusia. Nah, Ki Atmo, apakah teman Tom ini bisa sembuh? Kalau udah lama sih kayaknya bagian yang konslet itu udah ada di otaknya. Kalau baru-baru biasanya bisa, tapi kalau sudah lama biasanya yang konsletnya adalah yang di bagian otak, susah untuk sembuh. Sebetulnya masih bisa sih diajak komunikasi, diajak ngobrol sehari-hari sebetulnya bisa. Cuma kadang-kadang tuh sering bengong, terus Ngawang ya, Tom, ya? Iya, ngawang. Jadi selalu keingat kejadian itu. Nah, Ki Atmo yang aku cerita juga sama Ki Atmo yang aku hampir meninggal di Jogja, dia kan makhluk halus itu tuh kalau misalnya kita diganggu itu dia main satu penyakit sama pikiran. Ya, yang pikiran, gong itu ya. Iya bener. Tapi jangan main-main dah. Jangan main-main sama makhluk gaib kalau kita nggak punya ilmunya. Nah, Ki Atmo, tujuan mereka bikin linglung itu apa? Tujuan mereka bikin linglung karena masyarakat Jawa itu meyakini ada yang namanya sukma, ada yang namanya nyawa, ada yang namanya rasa. Itu beda-beda. Yang dibawa itu yang sebelah mana, ya itulah yang kita belum tahu. Jika yang dibawa adalah sukmanya, ya akhirnya linglung seperti itu, sebagian sukmanya dibawa. Berarti memang bisa disimpulkan semakin kita takut makhluk tersebut akan semakin mengganggu. Berarti kalau kita cuek aja gitu, diabaikan saja mungkin tidak akan mengganggu Ki Atmo ya. Semakin kita berani makhluk tersebut tidak akan mengganggu. Berarti bisa disimpulkan seperti itu ya. Itulah istimewanya makhluk-makhluk yang kuat. Iya. Nih Tom, ada yang mengganggu, dia menantang mungkin ya Ki ya, bisa jadi ya. Nah, kalau gue waktu itu menantang Tom. Menantang apa? Waktu itu kan mukul gong di Jogja adalah suatu tempat makan. Suruh minta maaf, cuman minta maafnya ngeyel. Kalau minta maaf kan begini, gue nggak minta maaf gue gitu. Malamnya iya, kelar udah. Ngece. Ngecekin lambung, pusing, pikiran nggak tenang. Kalau ditanya temen, gue mau kemana? Gue mau. Berapa lama itu? 4 hari lah. 4 hari? Linglung lagi. Lumayan. Terus bisa sembuhnya gimana, Bu? Bisa sembunyi sama orang setempat lah, sama yang bisa. Persis banget kayak yang waktu aku lihat tuh. Yang Pertama kali penampakan ngelihat sosok ini. Maghrib ya? Iya. Yang lu lihat ya? Yang paling sering juga terjadi, sering banget nih tengah malam diketok, ada yang ngetok ke pintu depan, terus begitu dibuka nggak ada, itu sering banget. Saya pernah lihat ya, sosok-sosok seperti itu hantu tapi cuman tangannya aja. Waduh. Jadi pada saat dia ngetok sebetulnya waktu kita buka masih ada di situ sebetulnya. Masih ada. Saya punya kepercayaan beberapa makhluk jin ya, beberapa golongan makhluk gaib itu, mereka itu nggak bisa menembus tembok ataupun menembus pintu. Mereka harus dibukakan pintu. Akhirnya mereka bisa masuk. Jika ada ceritanya jin di cerita Aladin itu loh, jin yang di dalam botol, dijebak di dalam botol itu loh. Iya. Itu kan dia nggak bisa pergi juga jinnya. Emang benar ada ya hal seperti itu ya? Memang caranya agar dia dapat masuk dan mengganggu yang ada di dalam rumah adalah salah satunya dengan mengetok pintu, kemudian dibukakan pintunya. Kalau udah dibukakan pintunya, wah berarti kita mengizinkan dia masuk.
Nah, Kiatmo nih, kira-kira ada berapa sosok nih yang Kiatmo gambarkan? Saya gambar 2 ini aja ya. Makanya nanti saya mau gambarkan ini ada ilustrasinya apa dan ini apa. Pohon beringin yang ada di lapangan di dekat belakang itu. Nah, itu ada korelasinya dengan sosok yang ada di sini. Ini sosok perempuan kah? Ya. Oh. Yang suka nyinden tapi galaknya minta ampun. Sosok wanita ini. Ki, apakah aura-aura dari sosok yang di sana itu negatif sampai suka ngejailin orang? Negatif atau sampai suka menjahili orang. Saya rasa tidak semuanya negatif sih. Cuman karakteristiknya makhluk gaib ya. Mereka itu nggak suka di tempat yang sama dengan banyak manusia yang beraktivitas tiap hari seperti itu kira-kira. Jadi mereka Merasa terusik ya? merasa terusik. Akhirnya yang terjadi adalah mereka menunjukkan eksistensinya dengan sangat ekstrim. Iya, dia sampai ngejambak Mbok Yayu. Itu berarti kan sudah kuat banget sih menurut aku. Ya, karena Mbok Yayu pas waktu itu dia niat untuk memang benar-benar tinggal di situ. Karena mungkin mungkin dia nggak ada tempat tinggal. Mungkin waktu itu Mbok Yayu nggak punya tempat tinggal dan dia mau tinggal di situ. Akhirnya dijambak lah sama sosok suster itu ceritanya. Kiatmo sendiri sudah pernah datang ke sana ya, Kiatmo ya? Ya, saya datang ke sana 2 kali. Biasalah, seperti acara-acara uji nyali gitu kan. Tapi pernah ngeliat sumur yang di belakang itu nggak sih, Kiatmo? Ya, sumur yang di belakang. Terakhir saya di sana itu belum ditutup loh, malah dibuka loh. Nggak tahu itu kenapa. Itu sumur itu juga katanya serem juga sih, Kiatmo. Nggak berani ada yang lewat situ sih. Katanya ada orang yang di situ. Nah, Kiatmo nih, misalkan kita di tempat itu udah izin nih, Ki. Tetap diganggu nggak sih, Ki? Terus apa yang bisa kita lakukan, Ki? Nah, makhluk-makhluk ini saya yakin sewaktu dia dibangun rumah sakit, sewaktu dia dibangun mes, klub sepak bola Arseto itu pasti sudah banyak yang izin, tapi akhirnya apa? Tidak diizinkan juga kan? Ya. Apalagi kalau kita istilahnya bersifat menantang ya. Iya. Menantang. Wah, pasti bakalan seru banget itu. Tema malam hari itu mengembalikan memori-memori saya sih sebenarnya secara pribadi, Kiatmo. Ada beberapa tempat yang memang membawa kembali memori kita dan cerita-cerita hantu, cerita-cerita seram masa kecil itu seneng kan kalau kita bisa cerita-cerita seperti itu, urban legend itu. Benar. Mereka emang hantu-hantu di sana emang berasal dari sana apa dari luar? Hantu dari sana. Ini saya udah hampir selesai juga ya. Saya sama jelaskan hantu di sana itu pusat titiknya adalah 2 hal. Di pohon beringin besar itu. Ya. Pohon beringin besar itu saya nilai itu bukan ditanam oleh orang sembarangan. Ada itu berusia mungkin lebih dari 200-300 tahun. Soalnya udah gede banget. Yang menanam pohon beringin ini, beliau mempunyai istilahnya perjanjian lah mungkin dengan bangsa-bangsa lelembut yang ada di situ untuk tidak saling mengganggu. Bangsa-bangsa lelembut tersebut dipindahkan ke area pohon. Dan kemudian ada area yang tadi di depan, yang ditunjukkan di foto itu, itu ada area, ada gerbang gaib, ada kerajaan gaib. Disitulah tempat-tempat gangguan dan penampakan sering muncul. Kuntilanak, kemudian makhluk-makhluk tinggi besar, nenek-nenek. Kalau suster itu tadi di depan itu sepertinya bukan di situ, di area lain itu sepertinya, di area belakang itu. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi di awal ya. Saya sedikit jelaskan bahwa sosok-sosok kakek yang Ki Tommy temui tadi itu adalah salah satu malah sosok penjaga dia. Itu sosok penjaga. Beruntung kalau bertemu dengan beliau dan kemudian diberikan sesuatu atau diberikan wejangan. Ini sosok yang sering banget nampak. Seberang jalan pun itu pasti nampak ini sosok-sosok nenek-nenek memakai sanggul. Tapi keluar-keluar rambutnya. Rambutnya udah keluar-keluar. Berantakan ya, Ki? Rambutnya nggak rapi. Dia bisa menjelma sebagai sosok yang cantik sekali. Tinggalnya adalah di pohon. Di pohon beringin. Betul. Di depan tadi, di foto di depan tadi, itu ada gerbang gaib. Gerbang gaib yang gerbangnya memancarkan warna merah. Itulah tempat di mana makhluk-makhluk gaib berlalu lalang. Oke, MOP Lovers, itu dia kisah-kisah di balik bangunan angker Mes Arseto Solo dan bekas dari Rumah Sakit Kadipolo. Menarik banget nih cerita pada malam hari ini. Intinya untuk MOP Lovers semua, kejadian ini mau dipercaya ataupun tidak, kita kembalikan lagi ke kalian masing-masing ya. Terima kasih juga buat MOP Lovers yang sudah menyaksikan Sisi Dunia di malam hari ini.
Dan terima kasih juga buat Kiatmo sudah berbagi cerita kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau ngingetin juga nih untuk MOP Lovers semua untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan juga di App Store bagi pengguna iOS. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.